Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kancil mencuri mentimun. Hutan sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Dan mau tak mau, binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makan. Tak terkecuali kancil. Ia sedang kebingungan mencari makan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan, bisa-bisa aku mati. Kancil pun berjalan keluar hutan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang segar. Seketika muncul keinginan kancil untuk melahap timun itu. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani. Timun itu ternyata sangat enak. Tanpa disadari, kancil memakan timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu pergi dari hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, kata kancil. Benar saja, hari berikutnya kancil sering mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun milik petani. Lama-kelamaan petani geram. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir, sampai akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, taping, dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini, gumam petani. Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Aku akan membuat perutku kenyang, agar tak berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap kancil. Betapa terkejutnya kancil saat mendapat ada orang yang menjaga ladang. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi sambil menunggu orang itu pergi. Tapi sudah lama menunggu, orang itu tak juga pergi. Kancil pun sudah sangat lapar. Akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Pesan moral dari dongeng ini adalah jangan tiru sifat kancil yang suka mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tak baik, yang bukan hanya dibenci oleh orang lain, tetapi juga dibenci oleh Tuhan. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kesalahpahaman cerita serigala dan 3 babi kecil. Namaku Serigala, tapi semua orang yang memanggilku serigala besar yang jahat. Tapi aku tak jahat. Di sisi lain, 3 babi kecil itulah yang jahat. Biarkan aku memberitahumu alasannya. Suatu hari, aku sedang berjalan sambil bersiul. Aku melewati sebuah rumah yang terbuat dari jerami dan berhenti untuk melihatnya. Aku menarik nafas dalam-dalam dan bersiul sangat keras. Ternyata siulanku malah menghancurkan rumah itu. Satu babi kecil itu pun langsung lari. Aku ingin minta maaf, jadi aku mengejar mereka sampai ke rumah kayu. Aku memanggil mereka, tapi lagi-lagi nafasku menghancurkan rumah itu. 2 babi lainnya kemudian kabur, lalu aku mengejarnya sampai ke rumah bata. Aku memanggil mereka lagi, tapi mereka tak mau keluar.
Aku pun putus asa. Jadi aku naik ke atap dan menuruni cerobong asap. Mereka malah menyalakan api dan membakar ekorku. Mereka memberitahu orang-orang seakan-akan akulah yang salah. Berita bohong itu pun menyebar luas dan semua orang mengira itu benar. Babi-babi itu pembohong. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Saat yang tak tepat. Suatu sore, seorang anak laki-laki tampak tengah bermain di pinggir sungai. Ia bermain seorang diri. Namun tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh ke sungai. Dan ia tak bisa berenang. Ia pun hampir tenggelam. Beruntung ada kayu bekas pohon roboh yang hanyut. Tanpa membuang waktu, anak laki-laki itu meraih pohon itu dan naik ke atasnya. Untunglah saat itu kakaknya melintas di tepi sungai. Anak laki-laki itu pun langsung memanggil kakaknya. "Kak, tolong aku," kata anak laki-laki itu. Tanpa membuang waktu, kakaknya pun menyelam untuk menolong adiknya. Dengan cekatan, sang kakak membawa anak laki-laki itu ke tepi sungai. Tiba-tiba anak laki-laki itu teringat sesuatu. Kakaknya sangat suka menasihati, pasti ia akan mendapat nasihat selama perjalanan pulang. "Kenapa main di sungai? Kamu tahu kan, kamu tak bisa berenang?" Benar saja, ia mulai menasihati adiknya. Anak laki-laki itu hanya mendengarkan. "Kalau kamu ingin bermain di sungai, sebaiknya jangan sendirian. Lihatlah, seperti ini jadinya," kata sang kakak. "Kalaupun mau bermain di sungai sendirian, setidaknya belajar berenang," kata kakak. Sementara sang adik tak terlalu mendengarkan nasihat kakaknya. Badannya menggigil kedinginan akibat tercebur. "Coba bayangkan, jika aku tak datang, apa yang akan terjadi denganmu?" lanjut sang kakak. "Sudahlah kak, aku tahu aku salah, tapi setidaknya pinjami aku jaketmu. Badanku menggigil kedinginan." Mendengar ucapan sang adik, sang kakak merasa malu. Ia menasehati adiknya di waktu yang tak tepat. Ia bahkan sampai melupakan hal terpenting, yaitu menjaga agar adiknya tak kedinginan. "Ini, pakailah," kata sang kakak sambil memberikan jaketnya. "Terima kasih, Kak," balas sang adik. Mereka berdua pun kembali berjalan bersama menuju rumah mereka. Pesan moral dari dongeng ini adalah kita boleh menasihati adik atau teman kita, tapi lihat waktu dan tempat, lihatlah situasi dan kondisi, agar tak ada yang tersinggung. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Bebek buruk rupa. Pagi yang cerah, induk bebek yang sedang mengerami 5 telur merasa senang. Karena dia sudah menemukan tempat untuk mengerami telurnya di tempat yang aman, yaitu di pinggir sungai yang terlindung oleh pohon tua yang sudah roboh. Satu persatu telur yang dierami mulai menetas. Tinggal satu telur yang terlihat berbeda dengan lain. Dengan sabar dia menunggu sampai akhirnya menetas. Sedikit kebingungan karena anak bebek itu sangat jelek dan berbeda. 4 anak bebek itu tak mau bermain dengannya.
semua menghina, termasuk induk bebek. Sampai akhirnya dia merasa malas dan memilih untuk pergi berkelana ke hutan. Musim salju tiba, bebek kecil kedinginan dan kelaparan. Dia pun memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Keluarganya tak menerima. Dia pun mencoba masuk ke dalam keluarga ayam, tetapi penolakan yang sama dia terima. Anak ayam itu terus mematukinya. Dia pun kemudian pergi menjauh. Di perjalanan, dia bertemu dengan anjing. Sungguh sayang, saking jeleknya anjing itu enggan untuk memakannya. Ada seorang petani yang melihat dia sendirian. Kemudian dia membawanya ke rumah. Seekor anjing penjaga rumah tak menyukainya. Dia pun kembali berkelana entah kemana. Dia terus bertahan hidup dengan segala cara. Sampai akhirnya musim dingin itu mulai berubah menjadi musim semi. Betapa bahagianya dia. Tak jauh dari sana ada sebuah danau. Ini adalah pertama kalinya dia menuju ke sungai itu. Karena selama musim salju, sungai itu pun membeku. Sampainya dia di sana, dia melihat seekor angsa cantik sedang berenang mengelilingi danau. Di pinggir seberang sungai, dia sangat ingin menegurnya. Tapi sayang, dia sadar bahwa kejelekannya membuat dia tak memiliki teman. Saat termenung dan menunduk, terlihat bayangan seekor angsa yang tampan. Seketika dia langsung sadar bahwa ternyata dia bukan seekor bebek buruk rupa, tetapi angsa yang gagah dan tampan. Angsa yang cantik itu merasa bahagia karena dia menemukan teman baru, yaitu seekor angsa yang tampan. Sampai saat itu mereka bermain bersama, mencari makan bersama, dan susah senang bersama. Pesan moral dari dongeng ini adalah tidak ada kebaikan yang kalian dapat dengan menghina orang lain. Semua mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kita tak tahu kelak orang yang kita hina bisa saja menjadi orang yang lebih baik dari kita. Bahkan mungkin malah menolong kita.